Alhamdulillah sudah anak-anak bisa terkondisikan dengan baik. Meskipun biasanya kan suka ada yang melempem gitu Bu kalau dikasih senam irama. Tapi saya kan dari awalnya minta tolong dengan sangat. Ini ujian praktek gitu kan. Itu ujian praktek Bu anak-anak tuh. Ini kita lagi ujian praktek. Jadi saya kalau mau ujian praktek itu setiap pembelajaran senam irama selalu memberikan tugas dari sebelumnya gitu. Namun nanti anak-anak konsultasi ke saya, Bu, ini gerakannya kayak gini, musiknya, aduh musiknya ini terlalu cepet, masa musiknya cepet tapi gerakan kamu lambat, koreksi gitu. Musiknya, musik pendinginan inti sama inti itu pemanasan dikoreksi juga gitu. Jadi ada konsul dulu sebelum ujian praktek anak-anak. Berapa lama Bu pemberian ini? Dari 3 minggu Bu, 3 kali pertemuan itu anak-anak dievaluasi gitu gerakannya mana yang kurangnya. Tampaknya gitu. Materi pemberiannya juga bukan hanya di hari ini ya Bu ya, di sebelumnya ada ya. Karena kalau secara teori saya yang kemarin itu cuma di lapangan saja, namun kan saya ada grup PJOK Bu khusus. Jadi saya tuh sebelum kita ketemu anak-anak, coba dipelajari materi ini ya, materi senam irama. Ataupun kalian punya buku PJOK, baca-baca, ini materi yang akan Ibu Saim sampaikan, materinya ini gitu. Jadi saya memberikan dulu materi ke anak-anak di grup PJOK. Soalnya tadi anak-anak saya lihat pemahaman tentang nama-nama tekniknya juga sudah lumayan bagus. Karena ini Bu anak-anaknya ada yang kelas 8. Kebetulan kelas 8 juga kan senam irama tuh ada. Kalau kelas 8 KD-nya hanya variasi gerakan senam langkah kaki atau langkah lengan. Nah, kalau kelas 9 variasi dan kombinasi gitu. Jadi mereka harus menciptakan memvariasikan. Jadi kelas 8 juga anak-anak yang belajar sama saya pasti mereka udah tahu gitu. Langkah kaki itu ada apa aja, lengan itu ada apa aja. Dan memang saya juga Bu kalau setiap pembelajaran bukan hanya pas pada saat Ibu aja. Kalau pas kebetulan saya memang membuat kanva atau materi di PowerPoint atau apa. Ini mau belajar bulu tangkis. Kalau Bu Im lagi sempet membuat materinya, saya share juga Bu di grup. Atau saya share YouTube, kan saya ada yang menjelaskan Bu di kanva itu yang di share ke YouTube, saya yang menjelaskan gitu. Nanti itu link itu dikasih ke anak tentang kebugaran jasmani atau pencak silat, di share dulu ke grup. Jadi anak-anak kan ini maaf ya, nggak punya semua buku PJOK. Jadi saya referensinya selain dari saya, anak-anak boleh membaca dari buku yang lain gitu. Jadi saya nge-share juga materi sebelum pembelajaran. Penilaian di PI 4-nya untuk observasi pembelajarannya. Ini ada nanti di LMS, Ibu bisa download. Nah, inilah yang saya nilai ke Ibu hari ini dalam observasi. Waduh, saya nggak tahu nih poin-poinnya apa aja tadi. Tenang. Ya nggak apa-apa. Kan ini dong saya nggak tahu kriterianya nih nanti penilaian apa-apa aja yang situ benar-benar nggak di-print, saya nggak tahu. Ketika ke rekan sejawat kan Ibu di PI 5 akan ke rekan sejawat ya. Jadi biar bisa paham mungkin bisa saya tunjukkan caranya gitu ya, cara menilainya. Tapi kalau ini sudah ada di LMS sebenarnya. Oh, saya nggak buka-buka. Terus ini yang PI ini saya kan nggak ngedownload di 4. Iya, setuju ya Bu. Saya juga penyesuaian. Oke. Alhamdulillah. Enggak ngelihat kok. 4. Karena itu sudah melakukan modifikasi dalam hal tadi gaya belajar anak. Memang belum terlalu dalam saya lihat, tapi sudah ada gitu ya. Nanti tinggal diperdalam lagi bahwa kinestetiknya, audionya dan lain-lain segala macam lebih diperdalam lagi gitu, lebih dibanyakin yang ke arah gaya belajarnya. Kemudian Ibu juga sudah modifikasi. Nanti Bu lebih diarahin ke gaya belajarnya gimana maksudnya Bu? Jadi kalau tadi kan belum terlalu kelihatan banget kinestetik, kayaknya malah dominasi di kinestetik tadi ya, karena dipresentasikannya dalam hal bergerak-gerak. Ya, tapi yang belum terlihat nih yang auditori, yang audiovisual. Enggak ada auditori. Audiovisualnya dia kan dominasi bergerak. Jadi yang dia lakukan adalah tulisan. Malah saya jadi harus kita mengkombinasi gitu. Nanti ketika dia presentasi ke kelompok lain baru dia bergerak. Tapi di yang audio visual berikan gambar, jangan tulisan gitu. Oke. Nanti biar dia menulis kan gitu. Presentasinya adalah dalam bentuk tulisan. Bisa nggak? Jadi saya tuh tadi tuh saya tuh kan karena mereka mengamatinya video gitu. Jadi saya tidak terpikir. Padahal ada juga KPD yang
foto-foto saya gitu ya Bu ya, udah buat iya, itu. bener. Namun karena saya mah fokusnya ke anak-anak, ke video itu, jadi silakan dirangkaikan yang kinestetik, boleh ditulis takut kamu lupa, nanti pas presentasinya ke kinestetik lagi Iya, gitu. Jadi bener, tampilkan yang audiovisual, silakan dicatat apa saja, presentasinya ke audiovisual juga. Jadi saya berarti kurang kombinasi gitu ya, harusnya kombinasi. Kita yang bagian kedua, Bun. Nah, ini komunikasi positif ini ada tiga penilaian di sini, yaitu ada interaktif, ada empatik, ada emosi positif. Nah, kita coba bahas. Kalau menurut Bu Iim, interaktifnya Bu Iim seperti apa? Itu udah ada indikatornya, melakukan interaksi, 50% guru doang, atau yang sudah dengan guru murid, atau murid-murid juga ikutan di interaksi. Kira-kira yang mana nih? Kalau menurut saya anak-anak juga berinteraksinya juga cukup bagus. Pada saat tadi lagi pembelajaran di kelas, sama pada saat tadi anak-anak ada yang lagi praktek, kemudian anak-anak ada yang mengoreksi gerakan gitu. Jadi sampai gerakan apa sih tadi yang kurangnya gitu, anak-anak berdiskusi, terus dari hasil diskusi dipresentasikan lagi, ini kekurangannya ini dikonfirmasi sama saya, oh emang betul gerakan Dava ini tadi kurangnya ini gitu. Ibu merasa dominasi itu tidak terlalu mendominasi kan tadi ya di kelas ya, karena memang anak-anak difasilitasi untuk juga berperan gitu ya. Betul. Nilai Ibu berapa kira-kira? 1, 2, 3, 4? Nilai saya sesuai dengan Ibu aja deh. Nggak boleh gitu kan kita. Nilai saya 4. Baiklah, saya juga membulatkan yang 4 Oke. Kalau di situ apakah mendengarkan secara aktif, kemudian mengklarifikasi pendapat, penjelasan murid atau bagaimana? Nah, di sana ada. Ya, Kira-kira saya 1, 2, 3, 4. 4 juga Bu. 4 ya, oke. Iya. Ya baik, saya juga memberikan 4. Apalagi sempat di awal mana yang futsal ya kalau iya yang sepak bola, atlet sepak bola. Latihan nggak segala macam. Jadi Ibu mencoba untuk mencari tahu keadaan mereka juga ya, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelasnya. Juga Ibu nanya guna untuk senam irama ini buat apa sih kan gitu ya. Iya, Kita betul. coba mengaitkan dengan yang lain ya. Iya. Kita kalau emosi positif Ibu dengan indikator seperti ini, mana Bu? apakah Ibu menggunakan kata-kata bermuatan negatif Tidak. atau konsisten tidak emosi negatif dengan positifnya, kemudian atau masih berganti-gantian? Yang di sana sudah konsisten sekali, kira-kira itu yang mana? Yang konsisten banget. 3 iya. atau 4? 4 iya, karena saya tadi cukup mengapresiasi anak-anak yang memang betul-betul bagus. Terus ada anak yang menurut saya tuh tadi anak tuh kurang kurang semangat, sama saya dikasih motivasi lagi. Dan ada anak yang tadi ngelamun pas pada saat teman-temannya lagi refleksi, coba ditanya pas ternyata bisa juga gitu. Saya juga setuju ya Bu, Ibu menampilkan ekspresi yang emosi positif yang stabil, konsisten dari awal sampai akhir, tidak memberikan bahwa Ibu ini terlalu berteman banget sama mereka. Tetap ada gap antara guru dengan murid, jadi setidaknya anak itu juga bisa membawa kewibawaan guru ya, menjaga kewibawaan guru. Tapi juga sebenarnya anak-anak juga nyaman bersama Ibu kalau saya lihat di situ dari segi emosinya gitu ya. Jadi saya juga memberikan 4. Disiplin lagi, pada beberapa waktu Ibu seperti pengarah. Gimana pengarah dalam artian gini, waktu pas anak-anak berpindah dari meja satu ke meja lain. Oh iya. Tapi untuk berkumpul dalam grup ya. Iya. Oh, berarti ini saya lanjut ke disiplin ya. Oke. Gitu. Tapi jangan dikaitkan sama gara-gara tadi saya lagi permainan anak-anak push up ya Bu ya, karena itu lagi permainan. Oke. Kalau gitu kesini. Iya, siap. Oke. Bukan ke arah hukumannya sebenarnya Bun ya, kalau penghukum dan lain-lain, tapi lebih pada ketika anak sedang tidak on track ke kita, nah kita itu lebih di mana itu sebenarnya kan kalau disiplin ya, gitu. Apakah kita langsung ujuk-ujuk menghukum atau kita bertanya dulu selaku pemantau, atau kita berusaha menyadarkan mereka seperti manajer gitu atau kita hanya cukup ya udahlah diingetin dulu sebagai teman kan gitu. Saya tidak melihat itu di Ibu sebagai penghukum dan sebagai teman. Iya, siap. Ibu sudah di posisi yang lebih tinggi, namun untuk sebagai manajer belum saya lihat. Saya baru melihat Ibu di posisi pemantau. Beberapa kali ada anak
pertanyaan-pertanyaan ke materi gitu. Jadi biar mengembalikan fokus dia adalah ibu mengembalikan dengan materi. Ibu emang nggak nanya kamu lagi ngapain sih, enggak sebenarnya, cuma dikembalikannya lagi dalam bentuk pertanyaan. Itu saya rasa bagus sekali gitu ya. Tapi akan lebih baik lagi kalau misalnya ibu melakukan seperti ini, Bu. Kenapa? Ada apa? Sakit ya, Felix? Lagi di awal, Felix kenapa sakit ya gitu. Tadi pas waktu itu masih Felix lagi sakit, iya, grogi kali ibu ya. Kalau yang ini kan sifatnya hukuman-hukuman atau konsekuensi negatif. Kalau nggak dikerjain kamu nanti gini ya gitu. Kalau yang ini coba lebih rajin dong biar bisa lebih juara lagi. Kalau yang ini kira-kira belajar topik ini kalian akan bisa apakan gitu. Nah kalau yang di sana senang nggak sih belajar PJOK? PJOK bisa buat apa ya dan lain-lain. Nah, ini lebih ke planning yang akan bisa dibuat anak-anak ke depannya. Ibu lebih yang mana? Sebetulnya yang keempat, namun tadi saya gimana pembelajaran untuk pertemuan hari ini? Semangat aja gitu ya. Tadi saya tidak sampai menanyakan ke anak karena terburu-buru waktunya gitu ya Bu ya. Jadi gimana untuk pembelajaran hari ini Nak? Biasanya kan satu kata untuk pembelajaran hari ini, semangat Bu, capek Bu, gitu kan. Tadi mah saya sempat ke-skip tidak menanyakan anak sudah belajar pelajaran PJOK, kesenangannya dia happy atau capek atau terbebani apa-apa. Karena tadi terburu-buru juga. Setelah ini tadi saya kurang jadi guru enggak untuk aerobik gitu kan. Biasanya perempuan-perempuan bisa jadi instruktur. Iya, tapi di awal saya tadi sudah kalau misalkan kalian sudah belajar senam irama, langkah lebih baiknya jangan di pelajaran PJOK aja. Namun nanti hari Sabtu, hari Minggu kamu kan sudah menciptakan gerakan. Nanti olahraga sama orang tua gitu. Senam sama-sama dengan keluarga. Iya, gitu. Ya. Berapa nih Bu? 3, 4 lah mungkin. Baik, saya juga memberikan 4 ya, Bu. Sudah bisa memberikan anak-anak pandangan bahwa belajar tidak hanya di sini saja, namun perlu lebih dalam lagi ya Bu ya.